Paradigma baru dalam penata laksanaan rinitis alergi. Ya, paradigma yang baru itu konsepnya adalah precision medicine. Ada 4 prinsip dari precision medicine, yaitu prediksi untuk keberhasilan terapi, partisipasi dari pasien, pencegahan untuk terjadinya progresivitas penyakit, dan penanganan secara personal, individual, berupa preventif dan terapi berdasarkan pada kontrol lingkungan, kebiasaan hidup, dan juga mungkin kita nanti lihat faktor genetik. Kita tahu bahwa rinitis alergi adalah penyakit inflamasi pada mukosa hidung berupa suatu inflamasi kronik yang diperantarai oleh IgE setelah ada pajanan terhadap alergen. Dan multimorbiditas dari rinitis alergi terjadi di ekstranasal, bisa berupa konjungtivitis, asma bronkiale, dermatitis atopik, rhinosinusitis yang disertai polip, otitis media dengan infusi, hiperplasia adenoid, sindrom dari batuk yang kronik di saluran napas atas, GERD, dan juga gangguan tidur. Adanya 1 atau lebih komorbiditas ini akan meningkatkan beratnya penyakit, lamanya penyakit. Tentu saja karena suatu inflamasi kronik akan menimbulkan penurunan dari kualitas hidup dan juga refraktor terhadap terapi medikamentosa. Jadi rinitis alergi harus ditangani dengan pendekatan multidisiplin. Nah, kita lihat di sini bahwa faktor risiko dari rinitis alergi dimulai dari masa kehidupan dini di dalam kandungan dan berjalan terus sampai dewasa. Dan pada saat fase anak-anak itu ada hipotesis pertahanan dari kulit. Contohnya bila ada eksima, itu ada defek dari pertahanan kulit, di mana alergen akan mudah masuk, sehingga terjadi sensitisasi awal dari alergen. Akan memicu pengeluaran dari sel memori yang diantarai oleh T helper 2, akan bermigrasi ke bronkus dan jaringan limfoid, akan terjadi sensitisasi dari saluran napas dan terjadi inflamasi. Selain itu, ada faktor genetik, kemudian pengaruh dari sistem imun sendiri, ada polarisasi dari T helper 2 dan T helper 17, aktivasi dari sel-sel imun modulator dan inflamasi, juga pengeluaran mediator-mediator kimia, sitokin dan kemokin. Selain itu juga pengaruh dari pertahanan secara fisik dari mukosa hidung, dan juga respons imun innate dan adaptif. Faktor lingkungan juga sangat berperan. Misalnya faktor dari parental, ya, ada stres pada saat ibu hamil, ada pajanan dari asap rokok, absen atau tidak adanya breastfeeding, kemudian ada riwayat atopi di keluarga, ya, berupa rinitis alergi atau asma atau eksim, kemudian ada faktor infeksi, ya, baik infeksi virus ataupun bakteri, faktor geografik atau klimatik, ini hubungannya dengan konsentrasi atau load dari house dust mite, dan juga alergen berupa polen. Selain itu ada faktor domisili, hilangnya area hijau, kemudian pajanan yang pada peternakan, higiene, dan dampness ini kelembapan, dan juga ada hubungannya dengan jamur. Selain itu juga ada inhalan atau yang bersifat toksik dari gas buang kendaraan, debu dari outdoor, bau-bau yang merangsang, juga rangsang-rangsang chemical, dan juga polusi udara. Ini faktor dari lingkungan. Selain itu ada hubungannya juga dengan ini kadar dari vitamin D yang rendah, juga vitamin A. Kita tahu bahwa rinitis alergi karena suatu inflamasi kronik akan berdampak pada kehidupan pasien sehari-hari. Gangguan tidur, rasa lelah, gangguan belajar dan
berpikir, rasa malu karena harus memakai atau menggunakan tisu yang banyak, ya. Kemudian produktivitas di sekolah dan di tempat kerja juga mengganggu seluruh aktivitas sehari-hari. Kita ketahui bahwa klasifikasi rinitis alergi yang saat ini dipakai adalah berdasarkan waktunya, intermittent dan persisten, bisa dilihat di sini, dan efek terhadap kualitas hidup bisa ringan atau sedang berat. Dan ini pembagian rinitis secara phenotyping tadi, itu berdasarkan beratnya penyakit, lama penyakit, pola dari sensitisasi dan penyakit komorbid. Selain itu adalah endotypingnya. Endotypingnya kalau untuk rinitis alergi adalah tipe 2, ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa patofisiologi, kemudian menimbulkan gejala-gejala, sumbatan hidung, rinore, bersin berulang, rasa gatal, dan bisa disertai hiposmia dan nasal hyperreactivity. Ya, kita melihat dari sini bahwa patofisiologi dimulai dengan adanya alergen. Alergen akan ditangkap oleh antigen presenting cell, dalam hal ini adalah sel dendritit dan makrofag. Kemudian antigen akan membentuk fragmen pendek peptida yang akan bergabung dengan HLA kelas 2, membentuk kompleks peptida MHC kelas 2, dan ini akan mengeluarkan interleukin 4, akan berproliferasi dari T helper 0 menjadi T helper 2 dan T helper 1, di mana pada reaksi alergi ini berperan T helper 2. Di sini akan mengeluarkan IL-13, akan mempengaruhi sel B untuk berubah switching plasma untuk kebutuhan IgE. Ya, ini dimulai dengan fase sensitisasi, ya, tadi, di mana IgE yang beredar di peredaran darah ini akan masuk kepada jaringan atau target organ, dan di mana IgE ini akan ditangkap oleh reseptor yang ada di permukaan sel mas, yaitu Fc epsilon reseptor, ya, sehingga di sel mas ataupun basofil di sini akan ditangkap. Dan bila ada pajanan ulang terhadap alergen, akan terjadi aktivasi dari sel mas dan basofil. Alergen akan ditangkap oleh dua rantai pendek IgE yang ada di permukaan sel mas ini, dan akibatnya akan terjadi degranulasi atau pecahnya dinding sel mas, mengeluarkan mediator-mediator kimia. Dalam beberapa menit, utamanya adalah histamin, selain itu ada leukotrien, prostaglandin, heparin, dan beberapa enzim, menyebabkan respons alergi fase cepat, di mana akan terjadi hipersekresi mukus, peningkatan permeabilitas vaskuler, terjadi edem, vasodilatasi, dan stimulasi dari serabut saraf C, menyebabkan gejala pada reaksi alergi fase cepat, bersin, gatal hidung, rinore, sumbatan hidung, dan mungkin ada gejala-gejala pada mata. Selain itu di sini pada reaksi alergi awal fase cepat, ini ada pengeluaran interleukin 3 dan 5 serta GM-CSF mempengaruhi eosinofil. Eosinofil akan bekerja di endotel, kemudian akan melakukan transmigrasi dan migrasi ke target organ, akan menjadi eosinofil yang teraktivasi. Selain itu akan ada pengeluaran kemoatraktan dari sel mas, makrofag, limfosit T, dan sel-sel epitel yang aktif, mengeluarkan rantes, eutoksin, TARC, ini juga akan mempengaruhi eosinofil, sehingga eosinofil menjadi teraktivasi, mengeluarkan produk-produk yang sifatnya toksik, ECP, MBP, EPO, juga akan mengeluarkan interleukin 5 dan GM-CSF yang akan memperpanjang masa hidup dari eosinofil sendiri, si interleukin 5. Dan juga ada pengeluaran dari mediator lipid, ya, sisterin leukotrien, PAF, dan juga ada pengaruh dari neurogenik di sini, di mana ada rangsangan akan mengaktifkan refleks dari akson ke susunan saraf pusat, akan mengeluarkan CGRP dan acetylcholine, udara, menjadikan edema, vasodilatasi, dan juga substansi P dan neurokin A ke kelenjar menyebabkan hipersekresi dari mukus. Nah, reaksi tidak berhenti sampai sini saja.
Dalam 6-12 jam akan berlanjut dengan produksi dari chemokine, cytokine, dan mediator-mediatornya, TNF-alpha, interleukin 4, 5, 13, GM-CSF, dan enzim tritase, menyebabkan reaksi alergi fase lambat, di mana di sini ada infiltrasi dari sel-sel efektor yang teraktivasi, antara lain eosinofil, limfosit dari T helper 2, basofil, yang akan menyebabkan inflamasi alergi yang kronik, terjadi remodeling, dan terjadi hiperreaktivitas atau hiperresponsif dari mukosa hidung. Ya, dan ini kita lihat bahwa degranulasi dari sel mast maupun basofil ini mengeluarkan produk-produk mediator-mediator kimianya, dan juga dari eosinofil ada produk yang baru disintesis maupun yang sudah preform mediator, semua akan saling bekerja sama, mempunyai networking yang sangat kompleks sekali, menyebabkan vasodilatasi, hipervaskulari dari permeabilitas vaskuler meningkat, kemudian terjadi kemotaksis, aktivasi juga dari leukosit, terjadi kerusakan dari sel-sel, dan terjadi remodeling. Selain itu, bahwa dalam patogenesis penyakit rinitis alergi ini juga ada regulasi dari sistem persarafan. Tadi kita lihat bahwa parasimpatis itu akan mengeluarkan asetilkolin dan vasoaktif intestinal peptide, menyebabkan hipersekresi dari mukus, vasodilatasi, juga akan merangsang serabut saraf C dari trigeminal, mengeluarkan substansi P, neurokinin A, CGRP, ya. Kemudian juga mediator-mediator lokal, leukotrien, prostaglandin, produk dari eosinofil yaitu eosinophilic cationic protein dan beberapa enzim, ini akan menyebabkan influx dari sel-sel akan meningkat. Selain itu, bahwa bagaimana terjadinya gatal dan bersin, itu adanya serangsangan alergen, selain itu juga bisa rangsangan mekanik atau kimia, itu mempengaruhi ke mukosa saluran napas, dalam ini mukosa hidung, merangsang serabut saraf C yang tidak bermielin, ya, ini menyebabkan bersin dan gatal. Selain itu tadi melalui aksonan refleks, pengeluaran dari substansi P dan CGRP menyebabkan vasodilatasi, edema, kemudian juga aktivasi dari sel-sel inflamasi. Selain itu adanya inflamasi alergik yang persisten, ini akibat adanya infiltrasi dari eosinofil yang signifikan ke epitel dan submukosa. Kita lihat di sini ada proses epithelial shedding, ya, kemudian ada kerusakan dari epithelial barrier-nya sendiri, kemudian adanya remodeling karena pengeluaran dari growth factor, baik transforming growth factor maupun vascular endothelial growth factor, kemudian ada peran MMP9, TIMP, IL-13, dan IL-17 menyebabkan fibrosis atau pembesaran dari sel basal membran dan fibrosis dari subepitel menyebabkan inflamasi alergik yang persisten. Hal ini memang tidak seberat asma, tetapi proses yang seperti asma ini juga terjadi pada rinitis alergi. Jadi ini remodelingnya, ya, adanya kerusakan dari epithelial barrier, ini menyebabkan alergen masuk, akan merangsang ini tadi angiogenesis dan limfangiogenesis. Diagnosis dari rinitis alergi itu 90% kurang lebih dari rinitis alergi itu bisa ditegakkan dari anamnesis yang sangat detail. Ya. Bagaimana, apakah ada gejala-gejala bersin berulang, rasa gatal, rhinore yang seperti air, cair, bening, sumbatan hidung, mungkin juga ada hiposmia atau anosmia, kemudian ada sekret yang mengalir ke tenggorok, ada pembersihan dari tenggorok, sering mendeham, variasi diurnal, sudah berapa lama, onsetnya kapan, beratnya bagaimana terhadap kualitas hidup, dan juga jangan lupa ditanya gejala-gejala yang non-nasal, sakit kepala, ngorok, wheezing, ya, kemudian disfungsi dari tuba, gangguan tidur, rasa lelah, ya.
kemudian efek pada kualitas hidup, kemudian faktor genetik, family atopy tadi, parental, kemudian di manifestasi alergi di organ-organ lain, tadi kita lihat komorbid, kemudian faktor-faktor predisposisi atau gejala yang memicu, kemudian riwayat pengobatan dan hasil pengobatannya seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini yang harus ditanyakan kepada pasien dari anamnesis. Kita lihat bahwa gejala yang kita menyangka bahwa ini suatu rinitis alergi, 2 atau lebih dari gejala dan lebih dari 1 jam pada setiap hari. Ya, rinore yang seperti air, cair, bersin berulang, sumbatan hidung gatal, mungkin bisa ditertai atau tidak disertai yang konjungtivitis. Kalau yang ini yang bukan berhubungan dengan rinitis alergi. Ini biasanya bilateral, ya, pasti bilateral. Nah, pada pemeriksaan fisik pada anak itu sangat mudah ditegakkan, dilihat. Karena dia ada allergic signer, rasa kebiruan di daerah bawah kelopak mata, allergic salut, kemudian allergic crease. Ya, ini rasa gatal. Ya, kemudian ini allergic salut dan ini allergic crease. Ya, kemudian ada Demis Morgan itu biasanya di daerah bawah mata sini ada garis-garis. Nah, pada pemeriksaan rinoskopi anterior tampak konka inferior udem, livid, diliputi cairan yang bening, mungkin juga hipertrofi, ya, mungkin pada nasoendoskopi setelah ditampon, baru kalau dia udem akan terlihat konka medianya. Kalau udem dia akan kempes. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat penampakan dari tenggorok, ya, ini cobblestone appearance, ya, jadi kasar, dan kelenjar limfoidnya membesar, dan penebalan dari arcus faring posterior. Sepertinya hiperemis, tetapi pasien tidak pernah merasa dia rasa sakit, mungkin hanya rasa mengganjal saja. Dan kita lihat kadang-kadang kita bisa temukan di lidah, ya, ini namanya geographic tongue, biasanya karena food allergy. Kemudian ada lihat dermatitis atopi. Kemudian ada komplikasi adenoid hipertrofi, rhinosinusitis, ya. Kemudian ada polip hidung. Juga pada pemeriksaan otoskopi kita bisa temukan otitis media efusi. Nah, ini facies adenoid, ini bentuk dada yang pigeon chest, ya. Kemudian ini arcus faring arcus dari palatum yang tinggi dan sempit. Ya, ini bernafas dari mulut karena hidung tersumbat, mungkin juga ada ini, ya, jelas sekali. Dan ini nasal twitching, ya, gerakan-gerakan involunter karena gatal di hidung. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan in vitro dengan pemeriksaan IgE total untuk screening saja, pemeriksaan IgE spesifik serum, pemeriksaan darah kita temukan eosinofil meningkat, kemudian pemeriksaan dari sekret hidung atau nasal scraping kita temukan juga eosinofil meningkat, dan kita bisa lakukan pemeriksaan nasal nitric oxide juga ini meningkat. Pada in vivo kita bisa lakukan skin prick test atau skin puncture test atau dengan multitest, bisa juga dengan skin endpoint titration, provokasi hidung, dan untuk melihat sumbatan hidung kita periksa PNIF, peak nasal inspiratory flow, dan anterior rhinomanometry. Ini skin test dengan jarum 26,5 G. Kemudian bisa dengan dual tip, dan juga bisa dengan multitest. Nah, kalau teknik pembacaannya, kalau menurut WHO ARIA memang dibandingkan dengan kontrol negatif. Jadi positif 1 sampai positif 4. Kedengaran?
Ya, dibandingkan dengan kontrol negatif. Ini kita lihat bahwa kontrol negatif, ini kontrol positif, dan ini alergen yang kita berikan. Reaksi positif bila 3-5 meter 5 mm di atas kontrol negatif. Positif 3 dan positif 4. Ini bisa, kalau positif 4 itu bisa pseudopodi atau dia bentuknya tidak bundar. Ya. Ini dari WHO ARIA, tapi pembacaan ini bisa juga ada yang berdasarkan dari histamin. Kita tergantung aja kita memakainya yang mana, tetapi di kolegium kita sepakat untuk membaca berdasarkan WHO ARIA, membaca hasil. Setelah 15 menit dilakukan tes. Maaf, ini belum, nggak mau lagi, nggak mau maju. Ya, kita lanjut ke terapi rinitis alergi. Tujuannya tentu saja untuk mengontrol gejala. Ya, memang kita ada kontrol atau unkontrol rinitis alergi. Tujuannya adalah untuk mengontrol rinitis alergi. Paradigma baru adalah precision medicine. Ya, ini adalah model medik yang dibuat untuk personal, untuk healthcare ini, ya, berupa kombinasi dari yang tadi, personalized care, prediksi untuk pengeberhasilan terapi, preventif, dan juga partisipasi dari pasien. Kita lihat di sini dari WHO ARIA. Ini pengobatannya, kita sudah mengenal ya, sudah sering lihat kalian ya, bahwa setelah kita menentukan klasifikasinya masuk kepada rinitis alergi yang mana, di sini udah langsung kita bisa lihat. Bisa mulai dari avoidance, alergen dan iritan, mungkin intranasal dekongestan, ini dalam pengawasan kita, atau dekongestan oral. Yang paling penting adalah generasi kedua yang non sedatif dari antihistamin, juga steroid intranasal, lainnya bisa ditambah dengan leukotriene reseptor antagonis bila disertai asma. Hormon lokal ini sudah tidak ada di Indonesia, ini untuk menstabilkan supaya sel masnya tidak mudah pecah. Yang terakhir adalah imunoterapi. Kita juga sering lihat ini ya, algoritma yang dikeluarkan oleh WHO ARIA mulai tahun 2008, ya, ini juga sama. Jadi ini step up dan step down istilahnya. Kita lihat bahwa kalau mode severe itu mulai dengan steroid intranasal atau antihistamin generasi 1 kombinasi dengan leukotriene reseptor antagonis bila disertai asma. Dilihat pasien dalam 2-4 minggu kalau perbaikan step down, jadi kita delete 1 dan diteruskan selama 1 bulan. Kalau misalnya ada kegagalan, kita lihat lagi diagnosisnya apakah sudah betul atau belum. Ada bagaimana dengan compliance dari pasien, patuh atau tidak, cara pemakaiannya benar atau tidak. Kemudian apakah ada infeksi yang menyertai, infeksi sekunder, atau kelainan anatomi lain yang menyertai. Ya, kita lihat bahwa kalau kita bisa naikkan dosis steroid intranasal yang tadinya 1 kali menjadi 2 kali sehari. Kalau ada rhinore yang persisten, kita bisa tambahkan ipratropium bromid topikal. Kalau masih ada sumbatan hidung, kita bisa berikan dekongestan, baik topikal atau oral dalam kemudian atau steroid oral, tetapi jangka pendek. Ya, kalau misalnya ada kegagalan, mungkin kita harus refer ke spesialis karena mungkin ini biasa untuk dokter umum ya, bahwa mungkin ada komplikasi ataupun kelainan anatomi yang kita lakukan perlu dilakukan tindakan operatif. Jangan lupa bahwa alergen dan iritan penghindaran ini sangat penting. Bila ada konjungtivitis, kita bisa tambahkan intraokular, antihistamin atau kromon, dan juga antihistamin oral. Terakhir adalah pertimbangkan untuk imunoterapi spesifik. Kontrol lingkungan, kita tahu bahwa masyarakat modern itu biasanya menghabiskan waktunya itu di lingkungan indoor. Ya, baik dia di rumah, di tempat
kerja maupun di sekolah. Dan ini menyebabkan lingkungan indoor ini sangat penting. Sehingga kita harus mengubah lingkungan indoor ini yang sebagai faktor risiko untuk preventif dan mengontrol dari penyakit itu sendiri. Misalnya apa? Intervensi dari lingkungan di rumah. Kita bisa berikan akarisit itu untuk zat kimia yang untuk mematikan untuk house dust mite, atau kontrol di tempat tidur ya tanpa karpet dan sebagainya, bahan-bahan atau barang-barang yang menyimpan debu itu akan menurunkan load atau banyaknya tungau debu rumah di dalam ruangan kamar tidur kita misalnya. Tentu saja ini akan menurunkan gejala rinitis. Kontrol kelembapan, ya sumber kelembapan misalnya yang tentu saja ini dengan ventilasi diperbaiki. Apakah kita masih memelihara binatang piaraan itu di dalam rumah? Juga mungkin ini kecoa, ya. Air pollution, polusi udara dan juga global warming itu akan memicu untuk terjadinya perubahan climate. Kemudian ini akan implikasinya adalah sensitisasi dari proses sensitisasi sendiri dan memicu terjadinya penyakit alergi. Nah, tentu saja ini jangan lupa bahwa pendekatan secara edukasional itu lebih diperlukan secara terus-menerus dan jangka panjang dibandingkan hanya sebentar, hanya membersihkan lingkungan kita saja. Jadi edukasi ini harus terus-menerus dilakukan. Dan ini kita lihat bahwa Hellings dan teman-teman itu membagi rinitis alergi berdasarkan visual analog scale dari total NASAM symptom score-nya. Bila fase-nya lebih dari 5, itu diperlukan terapi tentu saja. Terapi first line ya itu diberikan selama 24 minggu. Jangan lupa juga penghindaran iritan dan alergen. Dan kita lihat selama 24 minggu ini terkontrol bila fase dari kurang dari 5 dan tidak terkontrol bila fase masih lebih besar atau sampai dengan 5. Di sini dikatakan bahwa kalau lebih kurang dari 5 bisa diberikan terapi atau mungkin diberikan imunoterapi. Kalau uncontrol kita naik menjadi second line treatment, mungkin ditambahkan di sini steroid intranasal, avoid iritan dan alergen tetap diperlukan dan consider imunoterapi. Setelah itu dilihat 24 minggu, dilihat kontrol atau tidak terkontrol. Nah, kalau tidak terkontrol, ini tadi sama seperti guideline WHO ARIA. Di sini ada kita pertimbangkan juga untuk pemberian imunoterapi atau bila ada komplikasi atau kelainan anatomi yang menyertai, kita lakukan terapi operatif. Nah, implikasi dari precision medicine ini kita lihat bahwa kalau di awal itu partisipasi dari pasien sangat penting dan prediksi dari keberhasilan terapi. Yang ini sudah 3, sedangkan yang ini keempat-empatnya masuk di sini. Jadi ini level primer itu kita bisa memilih secara oral atau pasien bisa memilih oral atau terapi intranasal, single atau kombinasi terapi, steroid atau non-steroid, dan farmakoterapi dibandingkan dengan atau imunoterapi. Ini juga step up, step down untuk prediksi dari keberhasilan terapi. Kemudian terapi strategi preventif itu sekunder dengan memberikan farmakoterapi, kontrol lingkungan, prevensi tersier itu preventif dari kerusakan organ lain akibat adanya komorbid. Dan kita bisa lihat di sini kalau kita lihat masing-masing pasien endotipenya bagaimana, endotype-nya. Ya ini tadi keterangan dari yang tadi.
kita lihat di sini dari segi farmakoterapi, efektivitas untuk mengontrol gejala rinitis alergi. Di sini kita lihat bahwa antihistamin itu bekerja untuk semua, ya, terutama untuk rasa gatal, level evidensia A. Steroid intranasal itu juga untuk semua, level evidensia A, tetapi lebih kuat untuk sebetulnya untuk sumbatan hidung dibandingkan antihistamin oral. Kemudian ini yang sedang akan dikembangkan, sudah ada di luar negeri itu, steroid intranasal kombinasi dengan antihistamin topikal dalam satu sediaan. Nah, di 2019 itu nanti kita lihat di belakang, sudah keluar kombinasi steroid intranasal bersama-sama antihistamin dalam satu sediaan. Jadi kita lihat bahwa antihistamin itu bekerja sebagai inhibitor kompetitif terhadap reseptor H1. Dia menurunkan permeabilitas vaskuler, oksidasi dari cairan, protein, juga sel-sel inflamasi, serta mengurangi rasa gatal. Dia bisa bekerja sebagai anti alergi dan antiinflamasi, ya, menghambat pengeluaran mediator-mediator yang dikeluarkan oleh sel mast maupun basofil. Dia bisa mengatasi semua, termasuk sumbatan hidung, walaupun untuk sumbatan hidung tidak sehebat steroid intranasal. Mula kerja cepat yang dipilih, ya, mula kerja cepat, masa kerja lama. Jadi pemberiannya itu supaya kepatuhan pasien itu tinggi, pemberiannya yang disukai pasien biasanya sekali sehari. Antihistamin yang ideal punya efek ini tadi, onset mula kerja cepat, masa kerja lama, tidak ada efek sedatif atau minimal, tidak ada efek terhadap psikomotor, tidak ada efek terhadap jantung, tidak ada efek antikolinergik, dan tidak meningkatkan berat badan. Ini mungkin sangat disukai juga ya, terutama pada. Nah, yang dipilih adalah antihistamin generasi kedua. Ya, efek sedasinya minimal atau kecil sekali, bersifat lipofobik. Ya, bisa kita lihat okupansinya di reseptor itu menggunakan positron emission tomografi. Dia selektif kerjanya, tidak mempunyai efek antikolinergik, ya, tadi tidak ada efek kardiotoksik, merupakan terapi pilihan pertama. Ini jenis-jenisnya sampai ke 4 tadinya. Dekongestan oral bisa dikombinasi dengan antihistamin dalam satu kesediaan, ya, dikombinasi dengan pseudoephedrine biasanya. Ada yang bentuknya beta pellets, yaitu slow release formulation-nya, tapi plasma half-life-nya cuma 12 jam, jadi pemberiannya dua kali. Hati-hati efek terhadap jantung dengan CNS, hati-hati terhadap pasien dengan hipertensi, coronary artery disease, hipertiroid, diabetes, glaukoma, dan hipertrofi prostat. Ini kombinasi dengan pseudoephedrine, desloratadine, maupun fexofenadine. Di sini ada peran leukotriene reseptor antagonis untuk rinitis alergi. Dalam hal ini namanya montelukast. Dia bisa bekerjanya kompetitif dan reversible, menghambat signalin leukotriene, terutama leukotriene D4, menurunkan sumbatan hidung dan rasa penuh di hidung. Jadi dia bisa mengontrol gejala rinitis alergi yang tidak bisa diatasi oleh antihistamin saja. Biasanya direkomendasikan untuk asma yang disertai rinitis alergi. Jadi bisa digunakan untuk United Airway Disease, ya, pada saluran nafas atas dan bawah. Bisa juga biasa digunakan untuk pada asma, itu akan memperbaiki gejala pada siang hari, terutama batuknya, dan juga terbatuk malam hari yang menyebabkan pasien sering terbangun. Jadi akan terganggu sekali tidurnya karena rasa batuk. Jadi ini bisa mengurangi. Jadi dia efektif untuk mengurangi gejala pada siang hari maupun malam hari pada rinitis alergi dibandingkan dengan antihistamin saja. Ya, jadi dia mengurangi gejala batuk biasanya. Ya, ini
Dia menurunkan sel-sel inflamasi, rekrutmen dari sel-sel inflamasi dan permeabilitas vaskuler. Kemudian akan mengurangi juga rinore, sumbatan hidung, dan bersin. Steroid intranasal ini juga bekerja mulai dari hulu ke hilir, menurunkan limfosit, dari menurunkan CD4, meningkatkan apoptosis, juga menurunkan eosinofil, adesinya, kemotaksisnya maupun aktivasinya, menurunkan permeabilitas kapiler, kemudian menurunkan produksi dari sel mas, kemudian menurunkan produksi dari enzim-enzim pengeluaran mediator kimia. Jadi dia bekerja dari hulu ke hilir. Sebagai terapi tambahan, kita bisa berikan juga cuci hidung. Dia akan menurunkan mediator-mediator inflamasi, baik histamin, prostaglandin maupun leukotrien, sehingga akan menurunkan gejala, terutama sumbatan hidung, yang bersifat membersihkan alergen, mukus, dan iritan. Mempunyai efek antiinflamasi, memperbaiki mucociliar clearance, meningkatkan patensi hidung, kemudian akan sebagai terapi tambahan sama-sama dengan steroid intranasal, ditoleransi dengan baik, efektif. Kalau kita menggunakan NaCl 0,9% itu tidak terlalu mahal, ya. Bisa isotonik atau hipertonik. Kita lebih suka biasanya memakai yang isotonik karena tidak terlalu iritatif. Nah, peran dari terapi operatif di sini pada kasus-kasus yang refraktor pada terapi medikamentosa. Paradigma baru mungkin dapat dipakai sebagai terapi yang mempunyai nilai tambah karena akan menurunkan influx dari sel-sel inflamasi, mediator kimia maupun sinusoid, sehingga akan memperbaiki gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya ada kon kayak hipertrofi, ya, atau mungkin juga terapi-terapi lain mulai dari ada kelainan konkabulosa, septum deviasi, ataupun sudah ada terjadi komplikasi rhinosinusitis baik disertai atau tanpa masa polip. Nah, imunoterapi di sini juga berperan, di mana dia akan menghambat produksi IgE, di mana akan dibentuk imunoglobulin G4 dan akan mengeluarkan interleukin 10 dan TGF-beta, akan menghambat sel-sel inflamasi yang dikeluarkan oleh T helper 2. Di sini kita lihat bahwa nanti akan terbentuk imunoglobulin G4 yang akan menekan gejala rinitis alergi. Di sini ada dua jenis, subcutaneous dan sublingual. Bisa terhadap sublingual ini bisa berbentuk drops atau tablet, ya. Untuk grass pollen itu sudah ada, itu Grasax, ya. Dan ini terhadap 5 jenis dari pollen, dan juga untuk house dust mite tablet itu di luar sudah diproduksi, namanya Acarizax. Nah, menurut WHO Area ini ada revisi terus, ya, setiap biasanya 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali ini ada revisi dari guideline WHO Area. Biasanya pilihan dari terapi ini kebanyakan berdasarkan pilihan dari pasien, adanya ketersediaan obat di negara masing-masing, dan juga dimulai dari harga. Pada rinitis alergi yang persisten, itu dikatakan bahwa kombinasi antihistamin oral dan steroid intranasal dibandingkan dengan kortikosteroid topikal, ini dia tidak ada keuntungan yang tambahan dibandingkan dengan steroid intranasal saja, tapi evidence-nya sangat rendah. Dr. Mina, waktunya tinggal 7 menit lagi. Jadi yang nanti sudah ada di luar kesediaannya adalah steroid intranasal kombinasi dengan antihistamin
dalam satu sediaan. Dikatakan lebih efektif dibandingkan steroid intranasal saja. Nah, ini terapi yang baru, baik yang biological maupun terapi alternatif lain. Terapi biological ini sudah ada anti-IgE, omalizumab, kemudian ada anti-IL-5, ada anti-IL-5 reseptor alpha, ada anti-interleukin 4 dan anti-interleukin 13 ataupun anti-interleukin 31 reseptor. Dan yang alternatif lain ada capsaicin nasal terapi, dia akan menyebabkan desensitisasi serabut saraf C sehingga hiperreaktivitas mukosa hidung itu menurun. Ada intranasal cellulose powder itu sebagai barrier dari mukosa hidung. Ada nasal non-inhaled CO2, ini salah satu dari proteksi dari mukosa hidung. Ada pollen blocker cream, ada microemulsion, ada pakai Vaseline, ya. Ada juga resveratrol 0,1% isotonik, spray hidung, sodium pirufat, dan akupunktur. Ini mungkin memang sudah ada perannya untuk mengobati rinitis alergi. Mungkin salah satunya akupunturnya di ganglion senopalatina. Kemudian kombinasi terapi medikamentosa dengan intervensi psikologikal, ya, untuk kognitif behavior terapi pada yang rinitis alergi yang persisten moderate severe, ini dikatakan lebih bagus hasilnya. Nah, saat ini juga sedang berkembang ini emerging teknologi menggunakan mobile phone, ya, yang bisa download, ya berdasarkan VAS. Itu sudah berkembang di luar, mungkin akan sampai juga ke kita, apalagi sesudah musim pandemi nanti, mungkin akhirnya seperti ini nanti sistemnya, ya. Clinical decision support system ini individualized, ya, jadi dilaporkannya melalui mobile phone. Ini juga bahwa assessment control in untreated symptomatic patient, pasien yang tidak diobati, biasanya kita lihat yang belum diobati, ya, simptomnya ini berdasarkan FAS-nya. Kalau kurang dari 5 atau lebih dari 5, ini sebetulnya sama, first line antihistamin atau steroid intranasal, atau di sini sudah ada steroid intranasal kombinasi dengan antihistamin dalam satu sediaan. Dan ini di assess-nya setiap hari sampai hari ketiga, kemudian dilihat lagi, jadi cepat sekali, dia 3 hari sudah dilihat FAS-nya, kurang dari 5 atau lebih besar dari 5. Kalau lebih dari kurang dari 5 dan bergejala, itu terapi diteruskan. Jadi 24 minggu seperti yang WHO ARIA yang pertama tadi, dan bila tidak ada gejala, bisa di step down. Kalau misalnya lebih dari 5, ini di-assess setiap hari sampai hari ke-7, dan kalau misalnya masih lebih dari 5 fasnya, dipertimbangkan untuk pemberian imunoterapi. Demikian juga ini, kalau intermittent, tapi tidak ada exposure alergen, bisa di terapi step down atau kita berhentikan terapinya setelah 24 minggu tentu saja. Ya, ini first line bisa antihistamin saja, atau steroid intranasal saja, atau steroid intranasal kombinasi dengan antihistamin dalam satu sediaan. Kalau persisten dan masih ada pajanan, diteruskan, dilanjutkan terapi, atau kombinasi tadi step up. Dilihat fasnya setiap hari sampai hari ketiga, dinilai kurang dari 5 atau lebih dari 5. Dan kalau sudah lebih dari 5, demikian juga di-assess setiap sampai hari ke-7, dilihat sampai fasnya, kemudian kalau masih ada bisa step up, atau dipertimbangkan untuk pemberian imunoterapi pada pasien-pasien yang sudah diterapi, ya. Kalau yang tadi yang belum diterapi. Jadi step up, pendekatan step up pada farmakoterapi rinitis alergi, step 1 itu gejala ringan, bisa diberikan intranasal antihistamin atau oral non sedatif antihistamin.
Kalau step 2 itu gejalanya moderate severe atau persisten rinitis alergi, bisa dimulai dengan steroid intranasal, ya. Dosis bisa ditingkatkan, ya, tergantung yang kita berikan jenisnya apa. Memang WHO ARIA memberikan itu 1 kali sehari, pada dewasa 2 semprot, pada anak-anak 1 semprot 1 kali terapi. Tapi kalau gejalanya moderate sampai severe, kita bisa tingkatkan menjadi 2 kali sehari. Step up, kalau step 2 ini masih tidak bisa mengontrol gejala, ya, bisa kombinasi kortikosteroid intranasal kombinasi dengan antihistamin intranasal. Di Indonesia ini belum masuk, kita nggak tahu ini nanti sesudah pandemi apakah obat ini juga bisa masuk ke Indonesia, ya. Tapi di luar negeri ini sudah mulai dipakai. Kemudian step 4, kontrol dan lanjutkan terapi dari step 3, kemudian bisa juga ditambah steroid oral jangka pendek, atau bila ada gejala ke mata bisa ditambah intraokular hormon atau antihistamin intraokular. Ya, sebagai take home message, kombinasi dari 4 precision medicine dalam pengobatan atau penata laksanaan rinitis alergi. Ini prediksi dari keberhasilan terapi, partisipasi dari pasien, pencegahan untuk progresivitas penyakit, dan personalized care, sehingga terapi untuk yang tidak terkontrol pada rinitis alergi itu bisa menggunakan hal-hal yang tadi. Ini akan meningkatkan derajat kepuasan pasien dan juga akan mengontrol penyakit dan pencegahan untuk terjadinya asma. Dan mungkin akan datang kita bisa menggunakan teknologi mobile phone yang bisa di-download aparatusnya, ya, untuk predictive medicine dalam rinitis alergi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.